Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak di antara kita yang merasa nggak pernah punya hutang? Atau anti dengan hutang? Atau takut hutang? Nabi Muhammad SAW waktu meninggal itu masih punya hutang loh. Kaget ya? Baca lagi sejarah. Hutang itu boleh-boleh saja, asal tidak melebihi aset yang kita punya. Karena kalau kita mendadak meninggal, ada aset yang bisa dijual untuk melunasinya. Jadi nggak perlu panik. Semua yang kita punya itu sejatinya bukan milik kita. Ikhlasin aja. Ingat logika ikhlas kan di tulisan sebelumnya. Hutang itu beban. Makin banyak hutang, makin banyak beban yang kita pikul. Semakin banyak beban, semakin terasa betapa diri ini sangat lemah dan butuh pertolongan. Siapa yang harus kita mintai pertolongan? Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya, yang Maha Pemberi segalanya. Dalam narasi kali ini saya tidak bermaksud memprovokasi untuk memperbanyak hutang loh ya. Ngerasa nggak bahwa kita bisa hidup hingga detik ini karena sesungguhnya kita punya hutang kepada para pendahulu kita yang telah berjasa kepada kita sehingga kita dewasa, cerdas, sukses, dan makmur. Dan semua hutang itu harus dan wajib kita bayar. Kepada siapa kita membayarnya? Kan mereka semua sudah tidak bersama kita lagi. Ya, kita harus membayar semua hutang itu kepada generasi di bawah kita. Generasi yang membutuhkan uluran tangan kita untuk disantuni, dididik, dibina, dan diberdayakan. Begitu banyak generasi kita yang membutuhkan biaya pendidikan yang layak dan berkualitas. Butuh biaya hidup dan kesehatan. Butuh kesempatan untuk membangun akhlak dan karakter. Agar memiliki kompetensi dan kelak mampu hidup mandiri. Mereka adalah para anak-anak yatim duafa dari kaum buruh tani, buruh bangunan, pedagang kecil, guru honorer, korban broken home, dan korban bencana alam. Membayar hutang kepada mereka bukanlah pekerjaan ringan, butuh kebersamaan kita semua. Bahkan bukan sekedar membayar hutang, memang di dalam harta kita ada 2,5% hak mereka. Jumlah yang memang sangat minim dan kurang dari cukup untuk membangun proyek manusia unggul di zamannya. Tapi dengan kebersamaan dan konsistensi kita semua, tidak ada hal berat yang tidak bisa kita selesaikan. Tahun ini di pondok kita banyak sekali santri yang statusnya pindahan dari sekolah atau pondok lain. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kasusnya hampir sama. Orang tua mereka tidak mampu bayar tepat waktu atau tidak mampu bayar keseluruhan biaya pendidikan yang telah ditetapkan oleh pondok sebelumnya. Apakah harus kita tolak? Karena kita tidak ada anggaran lagi untuk itu. Oh tidak. Selama asrama kita masih cukup, ya kita persilakan saja masuk. Masa ada anak ingin jadi orang baik dan soleh, kok kita tolak? Dosalah kita. Inilah realitas. Karena pekerjaan membangun orang itu bukan pekerjaan murahan atau bahkan gratisan. Butuh daya dukung dana yang cukup dan mental yang kokoh. Alhamdulillah, kita jalani saja pekerjaan mulia ini. Allah Maha Kaya. Dan kita semua adalah orang-orang yang dititipi kekayaan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ketika Allah pinjam uang kepada kita, harus kita menolaknya? Padahal Allah mau kasih kembalian yang berlipat-lipat. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasana fa yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.